Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami percaya di hari baru ini Engkau akan menyertai di dalam segala aktivitas yang kami lakukan, sehingga apapun yang kami lakukan akan berhasil untuk hormat dan kemuliaan daripada nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-50 sampai 52 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang ku kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus telah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan Bartimeus. Karena Bartimeus bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, dia percaya dengan sungguh-sungguh hati. Ketika dia dipanggil untuk datang kepada Yesus, Bartimeus tahu benar siapa Yesus itu. Yesus itu adalah orang yang penuh dengan kuasa. Yesus itu adalah penguasa dunia ini. Oleh karena itu pada saat Bartimeus mau datang kepada Yesus, dia tidak datang dengan sembarangan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-50 tadi, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubahnya itu adalah lambang daripada pakaian yang kotor. Artinya sebelum Bartimeus datang kepada Tuhan Yesus, dia tanggalkan kehidupan yang lamanya, dia tanggalkan dosa-dosanya. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa dosa itu nanti yang akan menjadi penghalang dia untuk mengalami kuasa dan mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, ini adalah suatu teladan yang baik bagi kehidupan kita semua, di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita mengalami kegagalan. Walaupun kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, kita sudah banyak berdoa, kita sudah banyak membaca kebenaran dari firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau menanggalkan dosa-dosa kita, maka kita tidak akan mengalami apa yang sudah dijanjikan kepada kita. Rupanya Bartimeus ini benar-benar menghayati dan mengerti betul apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus juga tidak bisa membiarkan Bartimeus ini. Tuhan Yesus bertindak, ya. Tuhan Yesus menanyakan kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Nah, kalau kita berada di dalam kesulitan, kemudian orang lain menanyakan kepada kita, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kesulitan hidupmu, tentu saja pada saat kita mendengar itu, kita akan merasa senang dan kita merasa bahagia. Tetapi kita lihat dari pengalaman kehidupan Bartimeus ini, ketika ditanya oleh Tuhan Yesus seperti itu, dia menjawab dengan bijaksana sekali. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Mengapa dia tidak meminta uang yang banyak? Mengapa dia tidak meminta harta kekayaan yang melimpah? Dia hanya minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan matanya. Ya, karena apa? Karena itu adalah merupakan kebutuhan yang utama daripada Bartimeus. Bartimeus percaya kalau Tuhan sudah menyembuhkan mataku, ya, semuanya itu akan saya dapatkan. Karena dengan mata yang terbuka, aku tidak akan lagi tergantung kepada orang lain. Aku tidak akan duduk di tepi jalan meminta-minta perhatian daripada orang lain. Dengan mata yang terbuka, aku akan bekerja dengan baik, aku akan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ini adalah suatu jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus yang betul-betul saya katakan bijaksana. Seringkali kalau kita ditawari oleh orang lain untuk apa yang bisa diberikan kepada kita, kita ini mintanya yang muluk-muluk, yang lain-lain. Tetapi Bartimeus ini adalah contoh yang begitu luar biasa. Dia betul-betul bijaksana, tahu mana yang utama, yang perlu sekali untuk didapatkan di dalam kehidupannya. Dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-52, ya, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sungguh luar biasa yang dialami oleh Bartimeus ini. Dia mengalami kesembuhan, dia mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Pemulihan betul-betul terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mengapa Tuhan Yesus katakan pergilah? Artinya bahwa Bartimeus ini tidak boleh tinggal diam, tetapi Bartimeus harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hatinya. Dengan pergi itu orang lain akan melihat bagaimana perubahan yang ada di dalam diri Bartimeus, yang tadinya berjalan memakai tongkat, tetapi dia sekarang berjalan dengan berlari pun tidak masuk ke lubang atau tidak masuk ke sungai. Tentu saja orang lain akan bertanya, kenapa kamu sekarang kok bisa lari? Kenapa kamu sekarang kok tidak pakai tongkat? Tentu saja Bartimeus akan bersaksi tentang kuasa daripada Tuhan Yesus. Yesuslah yang menyembuhkan saya, Yesuslah yang telah memulihkan keadaan saya, sehingga melalui apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini, nama Kristus akan dimuliakan di mana-mana. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan kami akan berusaha untuk menanggalkan segala dosa yang ada di dalam kehidupan kami, yang menjadi penghalang untuk berjumpa, yang menjadi penghalang untuk mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya melalui firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Sebentar kami akan mengakhiri.
Di dalam acara saat teduh ini kami mohon berkat pertolongan yang berasal daripadamu. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.